Baik, ini adalah video pengetesannya. Pertama kita akan login dulu ke jaringan tersebut. Nah, login menggunakan voucher yang telah kalian bikin tadi ya. Kalian silahkan cari lagi di Micmon kalian. Punya saya sini kebetulan dapat 888 dengan sandi 888. Oke, sudah terhubung. Kita cek di sini. Tadi sempat saya cek juga. Coba kita cek lagi www.linux.or.id. Nah, udah bisa ya. Dan dia cache administratornya itu sesuai dengan yang kita bikin tadi. Nah, ini udah baru index of mkv kita buka. Oke, langsung bisa ya. Lanjut di index of mp3. Oke, langsung bisa ketiganya ya. Setelah selesai menguji ini, maka kita akan lanjut dengan menguji pemblokiran IP address ya. Oke, untuk pengetesan selanjutnya kita akan mengetes firewall yang telah kita bikin tadi di filter rules, yaitu 2 ini ya. Kita akan tes apakah berjalan dengan baik. Tapi sebelum itu saya kelupaan tadi menyeting hotspot di server profile, itu cookie-nya belum saya matikan. Nah, untuk apa sih cookie ini? Cookie ini adalah menyimpan hasil browsingan kita tadi. Misalkan kita udah pernah login menggunakan username dan password dari voucher yang kita bikin tadi, kan kita udah pernah login. Kalau dengan cookie yang diaktifkan, dinyalakan, kalau kita semisal mikrotiknya itu kita matikan terus kita hidupkan lagi, HP kita itu akan otomatis terlogin ke username dan password dari vouchernya tadi. Kalau kita matikan, maka dia tidak akan otomatis terlogin ya. Ini untuk biasanya kalau kita untuk merefresh atau mereboot, kita perlu login ulang ya untuk merefresh data-datanya kalau misalkan ada error. Kalau cookie-nya nyala, nanti ada kemungkinan kita tidak bisa mengatasi troubleshoot kalau misalkan ada error. Oke, kita lanjut aja ya. Kita oke dulu. Nah, sekarang kita ke pengetesan. Kalau untuk memastikan si web proxy tadi berjalan atau enggaknya, kita bisa lihat di sini. Nah, saat kalian melakukan pengetesan di HP tadi ya, yang sudah jalan atau enggak, biasanya dia akan muncul hitsnya di sini. Kalau dia misalkan enggak jalan, itu akan 0. Nah, kalau dia bisa diakses, maka dia akan 0. Kalau misalkan dia dialihkan ke web proxy tadi, maka hitsnya akan muncul, atau dia sudah terblokir ya, maksudnya ya, sudah berhasil dialihkan webnya tadi, dilarang, di redirect ke port 8080, yaitu punya kita tadi. Sekarang kita akan tes menggunakan cmd. Nah, sebelum kalian mengetes ini, kalian harus kenali dulu IP address dari komputer kalian itu berapa. Nah, oke, kita lihat dulu. Di sini IP address kita itu, cara melihatnya itu kalian buka dulu detail, maka di sini IP versi 4 address. Nah, di sini adalah IP kalian, yaitu 100.100. Oke. Mekanisme pemblokirannya tadi seperti apa? Ini kita pakai default dulu ya, IP DHCP dulu ya, yang otomatis. Nah, kita kosongin aja. Mau dapatnya berapa nanti terserah. Oke. Mekanisme pemblokirannya seperti ini. Kita buka kembali di firewall. Nah, katanya seperti ini. 192.168.100.2 sampai 100.50 itu tidak bisa mengakses si 100.1. Nah, seperti apa contohnya?
dari 2 sampai 50 itu tidak bisa mengakses 100.1. IP kita di komputer tadi adalah 100 ya. IP kita tadi adalah 100. 100 ini di luar jangkauan dari 2 sampai 50. Oke, paham ya? Dia di luar jangkauan, berarti dia seharusnya tidak terblokir ini. Seharusnya dia bisa ngeping. Coba kita tes ping 192.168.100.1. Seharusnya dia bisa dan connect. Nah, bisa ya. Oke. Ini bisa connect dia ke 100.1. Nah, kalau kita ping ke 200.1 ya, sorry. Nah, 200.1 ini kan yang tidak bisa ngeping itu dari 51 sampai 100. Nah, 51 sampai 100 ini tidak bisa melakukan ping ke 200.1 ya. Kalau ini networknya. Oke, kita buktikan dia tidak bisa melakukan ping ke 200.1. Nah, oke. Nggak bisa ya dia. Karena tadi dia diblokir dari IP 51 sampai 100. Dia tidak bisa melakukan ping ke 200 karena sudah disetting di sini. Nah, sekarang ada kondisi. Ini udah benar ya, kalau tidak bisa melakukan ping di sini udah benar. Sekarang ada kondisi seperti ini. Kita ubah IP address-nya. Coba ubah. Kalau misalkan diminta mengubah IP address, oke, kita ubah. Misalkan IP address kita itu adalah 4. Misalkan ya. Ini gateway-nya itu adalah IP MikroTik 1 ya. DNS ini kita isi 8.8 agar internetnya bisa jalan. Oke. Kita lihat IP kita sudah terubah menjadi 100.4 ya, 100.4. Nah, mekanisme pemblokirannya tadi coba kita lihat. Dari 2 katanya sampai 50 itu tidak bisa melakukan ping ke 100.1. Benar atau enggak kira-kira? IP kita adalah 4, berarti seharusnya tidak bisa ping 192.168.100.1. Nah, dia nggak bisa ngeping karena 4 itu termasuk dari 2 sampai 50. Oke, paham? Dia tidak bisa melakukan ping. Coba kalau kita ping ke 200. Oke, salah. Tik 200. Nah, dia bisa. Alasannya karena ini dari 51 sampai 100 yang tidak bisa melakukan ping. Sedangkan IP kita itu adalah 4. Nah, 4 ini adalah di luar dari 51 sampai 100. Oke, sudah bisa dipahami ya itu ya. Gampang kok. Selesai untuk pengetesan pemblokirannya. Oke, mungkin segitu saja dulu videonya. Mungkin nanti akan saya gabungkan dengan pengetesan yang web proxy tadi. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berlatih.